Oke, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ya. Ya lah ya, channel yang bisa dibilang masih abal-abal lah. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya seru lah. Karena yang bakal kita bahas ini yaitu tentang sesuatu yang udah bosan kita dengar lah. Di berita manapun, di TV manapun, di saluran manapun, di media manapun, dan di sosmed belah manapun, tetap yang dibahas tuh ini, yaitu virus COVID-19. Oke. Oke, kali ini kita bakal coba bahas virus corona COVID-19, tapi kita nggak bahas tentang jumlah pasiennya atau perkembangan kasus itu di Indonesia atau apapun yang terjadi tentang virus itu, tapi kita bakal bahas tentang teori konspirasi. Kita bakal bahas tentang teori konspirasi dari virus corona, men. Dan ya, kalau misalnya kawan-kawan yang emang suka teori konspirasi atau ya mikirnya itu kayak di luar nalar lah, jadi kawan-kawan bakal tertarik lah. Tapi mungkin kalau misalnya kawan orang-orang yang mungkin selalu terima apa yang ada di media dan ini tinggal makan telan kunyah selesai, tinggal diterima, nggak perlu saring bagi orang-orang yang suka nyebarkan hoax dan lihat thumbnail atau lihat judul langsung share, entah itu isinya apa ya, nggak tahu lah. Oke, kali ini kita bakal bahas teori konspirasi dari virus corona. Ada beberapa teori konspirasi yang udah menghantui jagat media sosial saya sendiri, dan ya pastinya ya bakal sedikit menarik lah. Paling tidak itu menariknya untuk saya sendiri atau untuk kawan-kawan yang suka dengan teori konspirasi. Oke, langsung ya, nggak usah banyak baca lagi. Udah 2 menit kita ngebacot nggak jelas, muka dimahnya nggak tahu alurnya kemana. Oke, kalau misalnya kawan-kawan suka dengan video ini, tolong di like-nya, atau nggak suka di dislike ya nggak masalah. Tolong tinggalkan komen kalau misalnya ada teori konspirasi yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe kalau misalnya suka dengan channel ini, biar channel ini makin berkembang. Oke, langsung kita bahas di listnya teori konspirasi yang pertama, yaitu virus corona dilepaskan dari laboratorium Cina, laboratorium Tiongkok ya di kota Wuhan itulah ya. Kan emang awal-awal itu kan emang teori ini sempat banyak menduga bahwa virus corona ini dikenal sebagai SARS-CoV-2, atau sekarang lebih dikenalnya atau panggilan sayangnya bagi kita tuh COVID-19. Dan virus ini katanya berasal dari laboratorium. Virus ini sengaja dibuat dan dilepaskan sebagai bioweapon atau senjata biologis. Ya walaupun sedikit terdengar ya mungkin tidak sih ya kita tidak tahu kebenarannya karena ini teori konspirasi. Tapi menurut jurnal dari Scrip Research yang sengaja menginvestigasi hal ini, anatomi SARS-CoV-2 ini sangat natural, tidak ada campur tangan laboratorium. Jadi di virus itu tuh kayak tidak ada zat kimia tambahan atau lain sebagainya lah, jadi benar-benar natural, itu tuh virus gitu. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa virus ini sangat mirip dengan yang sering ditemukan di binatang. Contohnya itu di kelelawar, di tikus, dan lain-lain. Kayak binatang-binatang yang melata-lata gitu. Dan itu artinya berarti virus ini benar-benar alami. Dan peneliti mengungkap bahwa dulunya virus ini tidak menyebabkan dampak apapun pada manusia. Tapi mungkin ya virus yang sekarang nih, yang kita kenal dengan COVID-19 nih ya mungkin lebih ganas dikit lah. Jadi kayak ngefek sama ke tubuh manusia gitu. Jadi menurut kawan-kawan teori ini gimana? Menarik atau mungkin emang iya gitu? Iya. Tapi jangan terlalu dipercaya lah ya. Atau mungkin mau dipercaya boleh, nggak dipercaya juga boleh. Karena inilah namanya teori konspirasi. Teori konspirasi ini ya pemikiran orang lah yang imajinasinya terlewat parah kayak SpongeBob. Imajinasi. Oke, teori yang kedua, wabah virus memang terjadi setiap 100 tahun.
ini yang lebih menarik nih. Jadi setiap ada siklus kayak virus itu tuh muncul di dunia nih setiap 100 tahun. Jadi kita mulai dari yang tahun 1720. Nah, tahun 1720 ini terjadi peristiwa Black Death atau wabah pes yang sempat membunuh 50 juta orang di dunia. Itu tahun 1720. Oke, 100 tahun berikutnya, tahun 1820, wabah kolera pertama ditemukan. Penyakit mematikan yang sering mewabah di sebagian negara di dunia. Jadi dari 1720 ke 1820 itu 100 tahun. Nah, terus yang paling parah itu tahun 1920, wabah flu Spanyol. Nah, wabah flu Spanyol ini menginfeksi 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia saat itu. Dan sekarang 100 tahun berikutnya 2020, pandemi COVID-19, virus corona pun terjadi. Hal ini meyakinkan banyak orang bahwa virus ini memang menyerang dunia setiap 100 tahun sekali. Namun, apakah teori ini benar? Boleh dipercaya, boleh enggak. Sayangnya hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ini merupakan pola yang pasti. Menurut AFP Fact Check, sebagian virus memang bersifat musiman dan memiliki siklus, tapi mereka tentu tidak mengikuti pola-pola seperti yang disebutkan ya, kayak 100 tahun sekali. Ya. Jadi menurut kawan-kawan 1720, 1820, 1920, 2020. Apakah 100 tahun nanti di masa depan bakal ada virus menyerang lagi? Kita tunggu. Kalau masih hidup, boy. Oh my god. Oke, teori konspirasi yang ketiga. Virus corona berasal dari luar angkasa. Nah, ini kayak teori yang satu ini dikemukakan pertama kali oleh Chandra Wickremesinghe, seorang ahli astronomi dan astrobiologi. Menurutnya, virus corona bisa jadi datang bersamaan dengan komet atau bantuan luar angkasa yang jatuh ke bumi sekitar Oktober 2019 di Tiongkok bagian utara. Ternyata memang benar bahwa ada bantuan luar angkasa yang jatuh di sekitar wilayah Tiongkok. Akan tetapi tidak ada meteoroid yang sampai ke tanah. Selain itu, klaim ini tidak bisa dibuktikan karena selama ini tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar angkasa. Mungkin ilmu kita yang belum sampai atau mungkin ini benar. Kok pas sekali di Tiongkok belah utara? Lah kok gitu? Oke, balik lagi, ini hanya sebuah teori konspirasi. Jadi jangan terlalu dipercaya. Kalau misalnya mau dipikirkan, bisa jadi mungkin. Oke, next. Teori yang keempat, teori konspirasi yang keempat, yaitu pasien nomor 0 virus corona berasal dari Amerika. Oh shit. Penelusuran mengenai pasien nomor 0 atau patient 0 dari COVID-19 sempat dilakukan pada Maret di Tiongkok. Negara pertama yang terinfeksi. Hingga saat ini pun tidak ada yang bisa memprediksi siapakah orang pertama yang terjangkit virus tersebut. Namun, pada pertengahan Maret lalu, seorang pejabat Tiongkok bernama Li Jianzhou menuding bahwa pasien 0 atau pasien yang nomor 0 tersebut berasal dari Amerika Serikat. Begini pernyataan yang dikemukakan melalui akun Twitternya. Mungkin saja tentara Amerika Serikat yang membawa epidemi ini ke Wuhan. Ayo transparan, buka datamu ke publik. Amerika Serikat berhutang penjelasan kepada kita, tulis Zhou. Mungkin gak sih, karena mungkin memang mau perang gitu kan. Jadi kayak oke, kita lumpuhkan aja dulu. Kita lumpuhkan dengan ya kayak yang pertama tadi kita bahas. Teori yang pertama, kalau itu tuh senjata biologi atau bio weapon. Mungkin gak sih?
biar melumpuhkan dulu, nanti baru udah lumpuh semua, boom, serap tuh. Tapi ternyata virus corona menyebar dan sekarang berkembang ke Amerika. Dan ini mungkin teori konspirasi yang terakhir ya, teori konspirasi dari kartun The Simpsons memprediksi pandemi COVID-19. Nah, kartun keluarga The Simpsons memang terkenal dengan prediksi-prediksinya terhadap masa depan. Mulai dari terjadi serangan di World Trade Center tahun 2001, meninggalnya Kobe Bryant, hingga terpilihnya Donald Trump. Jadi kawan-kawan kalau misalnya pernah nonton Simpsons, nah tontonlah. Kalau misalnya sekarang pun tinggal dicari apa filmnya kalau misalnya emang belum pernah nonton. Namun pada Februari hingga Maret lalu, warganet dihebohkan dengan beredarnya video episode The Simpsons tahun 1993. 1993 belum lahir men, yang diklaim memprediksi terjadinya wabah virus corona. Bahkan terlihat adanya tulisan coronavirus di layar televisi keluarga The Simpsons. Lalu, apakah teori ini benar? Mungkin benar, atau emang kartun The Simpsons nih peramal atau emang yang ngarangnya itu peramal dukun kayak ya. Oke, mungkin itu aja lah, cukup 5 teori konspirasi yang kita bahas di video ini. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan ada teori konspirasi yang lain, dan tinggalkan di komen kalau misalnya ada. Dan ya, jangan lupa saya tekankan lagi, ini cuma teori konspirasi, ini bukan fakta, ini bukan kenyataan. Ini hanya pikiran-pikiran dari orang-orang yang imajinasinya lebih di atas rata-rata maybe. Ya sejujurnya saya juga suka sekali, malah suka banget malah dengan teori konspirasi. Tapi ya itulah. Dan oke, mungkin itu aja videonya. Jangan lupa kalau misalnya suka dengan video ini, tinggalkan like-nya. Kalau udah suka tinggal di dislike-nya, enggak masalah. Tinggalkan komennya kalau misalnya ada saran-saran atau ada teori konspirasi tentang COVID-19 yang harus kita bahas, karena ini baru 5. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar makin semangat buat videonya. See you next time, dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.